dan nggak berdaya. Rejimnya nggak berdaya, Pak Lurahnya nggak berdaya. Apa bukti nggak berdayanya? Pertama, waktu 2019 itu kita minta Perpu karena terjadi konflik antara rakyat dengan DPR terkait dengan undang-undang revisi undang KPK. Datang itu intelektual, kaum ilmuwan, budayawan ke istana. Diterima oleh presiden, ini pasti harus ingat nih, perlu dicatat nih. Lalu presiden akan mempertimbangkan membuat Perpu untuk membatalkan revisi undang-undang KPK itu. Itu kita perlu ingat. Tapi nggak jadi. Kenapa presiden nggak jadi? Takut. Negara itu akan mengalami kemajuan jika negara bekerja berbasis pada ilmu pengetahuan. Kebijakan, langkah-langkah, penegakan hukum itu basisnya adalah scientific. Saya terlibat di dalam proses tahun 98 dengan satu diskursus yang mendalam soal demokrasi, soal korupsi, soal hak asasi manusia. Dan itu semuanya adalah basis teoritik dan berbasis pada riset. Jadi data-data itu yang sebetulnya kemudian menggerakkan kita untuk melakukan perubahan. Pertanyaannya adalah, harapan kaum cendekiawan pada era tahun 98, kaum terpelajar mahasiswa, itu ingin wajah Republik ini terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukan hanya korupsi ya, tapi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu clear. Bahkan ada TAP MPR-nya tahun 98 itu. Kemudian yang kedua, kita semua sepakat bahwa bangsa ini ingin menjadi negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, kita semua sepakat dari seluruh kelompok perubahan, termasuk saya ketemu Gus Dur dan lain-lain waktu itu, kita sepakat bahwa negeri ini ingin dibawa, selain tadi membebaskan dari KKN, kemudian tegaknya hak asasi manusia, juga adalah membuat rakyat sejahtera. Saya menangkap 3 substansi itu sebetulnya dari 98 itu. Setelah 24 tahun, lalu saya lihat data, apa kabar korupsi? Kan itu pertanyaannya. Ternyata saya hitung rezim ini telah mengkorupsi hampir 300 triliun uang dalam 5 tahun terakhir. Angka 300 triliun itu kalau mau menjadikan teman-teman mahasiswa menjadi profesor, saya bisa hitung mungkin bisa sampai 30.000 mahasiswa menjadi profesor. Atau kita bisa membangun hampir 300 universitas sekali Harvard University. Ratusan triliun yang dikorupsi. Padahal ketika dilantik berteriak, saya akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Kan itu teriakannya. Tapi apa yang kemudian terjadi? Korupsi ratusan triliun. Dan itu korupsi terjahat terjadi di episode ini. Kenapa korupsi terjadi? Karena yang dikorupsi bukan hanya uang biasa, tapi uang hasil minjam, yang uang itu akan dibagikan untuk orang-orang miskin di tengah ancaman kematian, dan di tengah PHK, dan di tengah rakyat susah cari uang. Tapi mereka berpesta korupsi. Lalu saya cek, indeks persepsi korupsi kita berapa sih sekarang? Ternyata skornya masih di bawah 50 juga. Jadi 38 skor. Itu kan satu data yang nggak bisa dibantah. Maka kemudian saya melihat ini persoalan serius. Praktek korupsi ini persoalan yang sangat serius. Karena ini dampaknya kemana-mana.
Maka kemudian saya menulis satu artikel sebetulnya di media mainstream yang mungkin Anda juga paham betul media ini sangat punya kredibilitas. Saya nulis kalau tidak salah judulnya adalah 76 tahun Indonesia negara kleptokrasi. Jadi saya mau menjelaskan bahwa sebetulnya satu kesimpulan penting untuk kita melihat wajah republik ini adalah kleptokrasi. Negara para maling. Dan itu nanti ada signifikansi dengan perspektifnya Yoshihara Kunio tentang Erza kapitalisme misalnya. Kemudian juga perspektif lain terkait dengan misalnya apa yang disebut dengan politik kartel misalnya. Atau kita melihat perspektifnya siapa? Jack Bologne soal korupsi yang dia sebut dalam teorinya gun teori itu. Bahwa faktor-faktor penyebab korupsi itu adalah salah satu yang paling utama adalah greed. Kerakusan rezim. Dan ini terjadi. Dan menariknya, yang menyatakan bahwa negeri ini adalah negara para koruptor, itu bukan saya. Tapi Presiden Republik Indonesia. Ini dicatat, harus dicatat. Presiden mengatakan bahwa korupsi sekarang sudah memasuki episode sangat berbahaya, yang dia sebut sebagai extraordinary crime. Cek semua. Presiden mengatakan korupsi di Indonesia sudah masuk kategori extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Yang mengatakan Presiden. Lalu kemudian kita melihat apakah Presiden dengan seluruh keluarganya mampu menampilkan performa yang anti pada KKN itu. Faktanya tidak. Lalu saya menulis 75 tahun waktu itu, Indonesia Merdeka, Indonesia Maju temanya. Indonesia Maju, anak maju, menantu maju. Masih ingat? Mereka berdalih bahwa ini kan elektoral, jadi bisa saja anaknya jadi calon wali kota dan sebagainya. Saya melihat ini persoalan etik. Bahwa di dalam politik harus menempatkan etik. Karena kehadiran politik di muka bumi ini, kalau kita ingat perspektifnya Aristoteles, ingin menghadirkan apa yang disebut dengan common good. Keadilan, kemanusiaan. Itu common good. Hal-hal etis. Nah, saya melihat performa rejim ini sudah enggak etis. Itu baru soal membangun dinasti. Lalu tulisan-tulisan yang muncul lagi, yang saya produksi, itu sampai kemudian sempat di take down di media mainstream juga. Judulnya adalah kejahatan besar sedang terjadi di Indonesia. Nah, itu sebenarnya pada puncak-puncak pemikiran saya untuk melihat data dan mencari perspektif, kemudian menganalisis, lalu melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi ini rezim ini nggak kapok. Lalu saya cari data, sebetulnya ada nggak ya data yang berhubungan dengan kekuasaan yang mengarah pada perilaku KKN. Saya baca beberapa berita, lalu saya temukan beberapa data yang menarik di situ. Soal pembakaran hutan yang 20 hektar. 20.000 hektar, bukan 20 hektar. Dan itu akhirnya di jumlah pembakaran hutan di Indonesia ini hampir ratusan ribu. Tapi polisi sudah menetapkan bahwa perusahaan besar, salah satu anak perusahaan PTSM itu adalah pembakar hutan, tersangka. Proses penjahatnya ini sampai sekarang nggak diapa-apain. Itu saya aneh tuh. Sampai kemudian terjadi satu perubahan keputusan di Mahkamah Agung yang kemudian merubah denda itu. Tapi itu persoalan perdatanya. Yang parah persoalan pidananya sampai sekarang nggak ada yang diungkap. Lalu saya telusuri, ini ada apa? Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa itu kan kasus di ranah hukum, bukan ranahnya presiden.
Itu salah pandangan itu karena ada ranah lain yang tidak bekerja di situ. Persoalan pidana dalam penanggulangan pembakar hutan itu. Kemudian di saat perusahaan besar ini bermasalah, ternyata anak dari managing direktur dari perusahaan ini kerjasama dengan anak presiden. Ini soal etik politik. Dan kerjasamanya itu juga menyangkut, ternyata kita temukan ada dana yang masuk di perusahaan ini yang dibentuk tahun 2019 yang angkanya hampir 100 miliar, 2 kali ditransfer. Lalu saya pikir ini kenapa kemudian ini terjadi? Karena nggak ada yang mengkritik, karena nggak ada yang mengungkap. Saya tulis sebetulnya artikel itu, tapi kawan saya bilang dalam diskusi, ini mesti ada data supaya tidak kena undang-undang ITE kan. Nah, maka saya cari data untuk membuktikan bahwa perubahan kepemilikan saham itu betul nggak terjadi. Mengapa tadinya milik anak pemimpin perusahaan itu bergeser menjadi milik anak presiden? Itu pergeseran kepemilikan sahamnya luar biasa. Dalam waktu yang singkat. Dan mengapa kemudian mereka dapat kuncuran dana yang luar biasa dari perusahaan Ventura yang tidak terdaftar di PPATK. Ini luar biasa sebetulnya. Ada uang ratusan triliun, tapi perusahaan yang mengirimkan dana itu tidak terdaftar di PPATK. Kemudian dari situ, kalau mau lebih dalam lagi, sebetulnya kita bisa melihat kalau kemudian KPK mengatakan sumir dalam bahasa hukum ya, sumir. Yang dikatakan sumir itu perspektif KPK yang keliru tentang korupsi. Saya berani katakan itu. Makanya kemudian KPK mencabut lagi kan. Jadi begini, pernyataan KPK bilang bahwa tidak ada pejabat di dalam laporan saya, tidak ada penyelenggara negara, ya kan? Pertanyaan saya, apakah putra presiden saat menjadi komisaris utama di perusahaan yang kemudian berhubungan dengan anak dari perusahaan besar itu, bukan menjadi pejabat? Saat dia dilantik menjadi wali kota, itu masih komisaris utama. Pertanyaan saya, apakah dia bukan pejabat? Satu. Yang kedua, dua putra presiden ini, apakah dua anak ini, apakah dia bukan anak pejabat negara? Anak pejabat negara. Anak penyelenggara negara. Jadi kalau pernyataan KPK mengatakan bahwa tidak ada penyelenggara negara, keliru. Dia anak penyelenggara negara yang terikat oleh sumpah jabatan sebagai presiden untuk tidak melakukan KKN. Yang ketiga, dalam proses di antara mereka, intensitas yang tinggi kerjasama itu, ada juga pejabat baru yang diangkat. Siapa? Duta besar. Diangkat menjadi duta besar. Jadi sederhana sebetulnya, kalau kita lihat, ini ada presiden, ini ada managing director dari perusahaan besar itu. Dia punya anak, ini punya anak kerjasama. Terus ada perusahaan Ventura ngucurin uang ke situ. Begitu perusahaan ini kemudian membeli saham 180 juta lebih lembar di bursa efek itu, 1 minggu kemudian ayahnya yang ini diangkat menjadi duta besar. Dan itu bukan diplomat karir, dia di perusahaan. Yang diangkat menjadi duta besar itu adalah bukan diplomat karir, tapi dia pebisnis, seorang managing director. Sebuah perusahaan besar yang punya anak yang anaknya kerjasama dengan anak presiden. Pertanyaannya, mengapa dia diangkat menjadi duta besar?
Di tengah anaknya sedang kerjasama. Duta besar ini penyelenggara negara, bahkan wakili negara. Nah, dari situ ya, lalu saya dipanggil lagi oleh KPK sebetulnya. Dipanggil oleh KPK, ditanya satu-satu, agak lama sampai 2 jam. Saya ceritakan apa adanya. Saya bawa dokumen, argumen hukum dan beberapa dokumen-dokumen tambahan kepada KPK. KPK, saya kira mestinya apa yang saya lakukan itu adalah data. Ibarat mau masuk rumah, itu adalah pintu. Pintunya sudah dibuka. Tinggal KPK-nya masuk aja. Dan pintunya ini bukan pintu tipuan, tapi pintu asli. Karena dia data asli. Jadi tinggal masuk saja KPK. Begitu masuk, belantara isi rumah itu akan ketahuan. Tapi KPK nggak melakukan itu kan, saudara. Dengan kemudian mengumumkan bahwa apa yang saya laporkan itu dia sebut sebagai sumir. Karena nggak ada penyelenggara negara. Saya katakan ada penyelenggara negaranya. 1 wali kota, 2 presiden, 3 adalah duta besar. Itu dalam satu nafas laporan. Kemudian hari ini orang banyak bertanya, ya, bagaimana itu? Bertanyanya mesti nggak ke saya, bertanya ke KPK. Lalu KPK minta data empirik, misalnya ini tafsir saya dari pernyataan KPK, tafsir ya, tafsirkan berhak setiap orang menafsirkan. KPK seolah-olah minta mana bukti pembelian saham, transaksi transfernya. Kan soal begitu kan nanya kan. Ada nggak, betul nggak data transfer uang, pencucian uang itu? Karena yang saya laporkan bukan hanya korupsi, dugaan korupsi, tapi juga adalah pencucian uang. Kejahatan pencucian uang. Pertanyaannya, siapa yang punya otoritas untuk mengecek transfer seseorang? Saya nggak punya otoritas. Jadikan dulu saya komisioner, baru saya bisa punya otoritas kan? Atau PPATK, baru saya punya otoritas membuka itu. Tapi bahwa ada pergeseran pemilikan saham, itu terjadi dan itu ada faktanya. Jadi kalau ada pergeseran saham dalam waktu yang singkat, itu ada faktanya. Nah KPK yang punya otoritas, PPATK punya otoritas, kan KPK bisa saja meminta kepada PPATK kan untuk melanjutkan itu. Pertanyaannya KPK enggak melakukan itu. Pertanyaan berikutnya, mengapa KPK enggak berani? Kan itu pertanyaannya. KPK enggak berani karena undang-undang KPK sudah direvisi. Sudah direvisi. Yang membuat teman-teman mahasiswa demonstrasi 2019 dengan tagar reformasi di korupsi. Jadi mahasiswa itu hebat, itu benar. Energinya luar biasa. Dan sekarang terbukti bahwa apa yang dikhawatirkan mahasiswa tahun 2019 itu benar sekarang. Apa buktinya? Penyidik disingkirkan dari KPK banyak. Kemudian banyak kasus yang sangat sensitif tidak dituntaskan. Bahkan menghilang orangnya. Karena dalam struktur KPK tidak lagi menjadi lembaga penegak hukum yang independen. Sejak revisi Undang-Undang KPK 2019, KPK itu sudah menjadi bagian dari eksekutif. Jadi ini sudah rusak secara sistemik. Wilayah yudikatif sudah menjadi bagian dari eksekutif. Jadi mengapa banyak yang terjadi seperti sekarang? Salah satunya karena ada satu perubahan secara sistemik yang dilakukan oleh rezim untuk melemahkan KPK.
itu soal korupsi. Jadi secara kegelisahan saya muncul karena saya kecewa, saya sedih, dan sebagai dosen saya ngajar di kelas pandangan-pandangan sosiologi korupsi, mereka bilang, apaan Pak? Kita bicara soal idealisme anti korupsi. Tapi di luar sana koruptor merajalela. Bahkan parahnya republik ini, negara Anda, negara kita, orang setelah korupsi boleh lagi menjadi calon legislatif. Ini negara apa? Teman-teman nggak marah? Ini saya wajib marah loh secara intelektual. Ini nggak punya etika republik ini. Nggak ada etikanya, nggak ada satu dasar logik etika tentang republik ini yang dibangun oleh Soekarno dan Hatta dan kawan-kawan, Sahri dan seterusnya. Kiai Hasyim Asy'ari nangis kalau ngeliat ini. Negara ini dibangun dengan etika. Korupsi itu dibiarkan. Dan di saat korupsi yang merajalela, rakyat menderita. Saya menjadi sangat sedih ketika saya kemudian membaca ada namanya Kristianto di Kalimantan. Bisa dicek Kalimantan Tengah. Bunuh diri. Setelah cerita ke pamannya, saya habis di PHK. Tiba-tiba kemudian menghilang dan dia dicari-cari bunuh diri. Jadi bunuh dirinya karena PHK. Dan angka bunuh diri karena faktor ekonomi itu banyak sekali di Indonesia. Dan sekarang pengaruhnya terbesar karena pengaruh krisis, pandemi dan lain-lain. Dan rata-rata angka bunuh diri kita naik. Dan dari kenaikan yang besar itu, Anda bisa dicek angkanya sekitar 3,7% dari setiap 100.000 orang. Dan mayoritas argumen mereka bunuh diri itu karena stres dan penderitaan ekonomi. Bayangkan. Jadi korupsi merajalela, mereka berpesta di atas korupsi itu, di atas penderitaan rakyat. Ini kan miris. Negara mau dibawa kemana? Nah, di saat yang sama yang extraordinary crime itu merajalela, itu korupsi itu. Rezim ini juga nggak mampu menampilkan performa demokrasi yang bagus. Buruk kok. Buruk. Apa datanya? Indeks demokrasi kita itu buruk. Angkanya di bawah 70. Kalau di ekonomis menyebutnya sebagai flower demokrasi. Demokrasi yang cacat. Jadi buruk. Jadi bayangkan korupsi yang merajalela, demokrasinya buruk. Kebebasan sipil kita skornya 5,59. Saya pikir tadinya karena banyak aktivis 98 juga di rezim ini yang bergabung kan, saya berharap hak asasi manusia juga bagus. Ternyata tadi Bang Natalius Pigai buruk. Lalu saya cek datanya, berapa sih indeks hak asasi manusia kita ini? Skornya buruk, 2,9. Jadi korupsi merajalela, demokrasi memburuk, ekonominya, Bang Antoni menjelaskan, buruk. Jumlah orang miskin kita 168 juta. Kalau versinya BPS kurang lebih 40 juta. Karena standarnya lebih rendah. Jadi lalu kita diam gitu. Kaum intelektual yang saya kira meyakini bahwa negara harus dipandu oleh ilmu pengetahuan, harus mulai speak up. Saya sih, ya sebagai akademisi, saya aparatur sipil negara ya, dosen ASN. Karena bagi saya, aparatur sipil negara itu adalah aparatur sipil negara, bukan aparatur sipil penguasa. Karena penguasa itu ya paling 5-10 tahun, setelah itu ganti kok. Yang kita selamatkan negara, bukan penguasanya. Kalau penguasa keliru, wajib kita koreksi. Nah ini KKN berada di pusaran kekuasaan. Ini kan persoalan yang sangat serius. Jadi saya kira dari situ kita bisa kemudian melihat persoalan ini lebih jernih. Bahwa
ternyata narasi-narasi yang dikumandangkan untuk memberantas korupsi itu adalah narasi yang palsu. Ini dalam teori politik mirip apa yang disebut oleh Irving Goffman sebagai dramaturgi politik. Panggung depan mereka poles dengan imaging, pencitraan. Tapi panggung belakang mereka kejam. Panggung belakang mereka koruptif. Kan ini wajah yang kita bisa lihat dengan data. Saya kira apa yang dilakukan oleh mahasiswa sudah benar itu. Sudah benar. Tahun 2019 mahasiswa mengkritik pelemahan KPK dan sekarang terbukti KPK lemah. Termasuk laporan saya enggak lanjut itu karena ya lemahnya KPK. Kan sederhana begitu. Meskipun tidak semua orang KPK buruk ya. Nah, kita bisa pilih-pilih mana yang buruk, mana yang enggak kan. Tapi secara umum kita nilai raportnya merah KPK itu. Mungkin kita bisa berbeda pendapat, tetapi saya berani menyimpulkan bahwa raportnya merah. Kemudian yang kedua, saya kira menjadi penting kita renungkan juga bahwa jika akar persoalan proses buruknya negara ini di antaranya karena korupsi, lalu kita bertanya mengapa mereka korupsi? Jack Bologne mengatakan faktor utamanya adalah kerakusan. Pertanyaan berikutnya, mengapa elit politik kita rakus? Sehingga melahirkan politik rente itu, politik kartel. Yang mereka koalisi bersama-sama untuk ngambilin uang APBN kan. Kita harus berani katakan itu karena sudahlah ngaku saja ini persoalan serius yang kita harus benahi bersama. Nah mengapa? Karena mahalnya politik kita. Politik kita sangat mahal. Yogi ini ya nggak bakal jadi presiden ini, nggak bakal jadi menteri. Gimana jadi presiden? Punya 10 triliun nih. Untuk jadi calon presiden supaya bisa itu 10 triliun. Saya udah ngitung. Bisa beli semua media dan media sosial semua. 10 triliun. Pertanyaan punya uang dari mana Yogi? Nah disitulah oligarki masuk. Itu yang sekarang terjadi. Jadi kalau Fedi Haris menyebutnya sebagai predatory oligark. Oligarki predator yang sekarang sedang berkuasa di Republik ini. Itu juga menjadi sumber dari kerakusan elit untuk melakukan korupsi. Jadi kalau mahasiswa mengatakan oligarki musuh rakyat, itu ada benar. Itu benar juga. Ya kan? Perlu saya lihat secara objektif bahwa mahasiswa menemukan analisis ke sana itu benar. Karena oligarki kita ya seperti itu. Apa buktinya? Undang-undang Omnibus Law. Prosesnya coba lihat. Ratusan ribu rakyat, buruh, mahasiswa demonstrasi sampai berdarah-darah, anak-anak SMA, SMK juga turun dan semuanya ditembakin. Tahun 2019 soal reformasi di korupsi, 2 mahasiswa mati, meninggal, tembak. Undang-undang Omnibus Law itu ditolak rakyat. Buruh demonstrasi ratusan ribu. Dan berbulan-bulan. Tapi mereka nggak dengar. Pertanyaannya, mengapa mereka memutuskan undang-undang Omnibus Law itu jadi? Karena tadi mereka tidak berpihak pada rakyat banyak, tapi berpihak pada kepentingan oligarki. Apa buktinya gerakan mahasiswa itu benar tahun 2020? Tahun 2019 sudah terbukti ya. Revisi Undang-Undang KPK ditolak mahasiswa, ternyata terbukti KPK menjadi lemah. Yang kedua tahun 2020 mahasiswa dan buruh dan rakyat demonstrasi menolak Omnibus Law. Dan terbukti bahwa undang-undang Omnibus Law itu inkonstitusional. Coba ini makanya benar juga kalau Rocky Gerung bilang ada diksi dungu di situ. Itu nggak masuk akal.
radikal. Negara ngotot ya, menetapkan undang-undang Omnibus Law sampai berdarah-darah. Bahkan umpet-umpetan rapatnya untuk menyusun undang-undang Omnibus Law itu. Sembunyi-sembunyi. Masih ingat nggak halamannya berubah-ubah? Lalu diajukan judicial review, terbukti bahwa undang-undang itu inkonstitusional. Ini negara apa? Kira-kira begitu. Jadi mau bukti apa lagi? Dan nggak berdaya. Rejimnya nggak berdaya. Pak Lurahnya nggak berdaya. Apa bukti nggak berdayanya? Pertama, waktu 2019 itu kita minta perpu karena terjadi konflik antara rakyat dengan DPR terkait dengan undang-undang revisi undang KPK. Datang itu intelektual, kaum ilmuwan, budayawan ke istana. Diterima oleh presiden, ini masih harus ingat nih, perlu dicatat nih. Lalu presiden akan mempertimbangkan membuat perpu untuk membatalkan revisi undang-undang KPK itu. Itu kita perlu ingat. Tapi nggak jadi. Kenapa presiden nggak jadi? Takut. Itu terkonfirmasi kemarin ketika Rocky Gerung bermesraan dengan yang terakhir dengan Luhut, lalu kemudian dengan Pak Mahfud MD. Jadi perpu itu batal dikeluarkan karena takut. Tahu sama siapa? Kenapa nggak takut sama nasib rakyat, tapi takut sama mereka yang mengambil keuntungan? Ini membuktikan rezim ini dibawa kendali oligarki. Ini bahaya loh negara ini. Gak punya kedaulatan. Mau bukti lagi yang lain bahwa ini dikendalikan oligarki. Hanya terjadi di rezim ini, mengumumkan nih pemerintah. Saya larang mengekspor batu bara. Masih gitu? Tahun ini kalau nggak salah. Larang mengekspor batu bara. Kurang dari 2 minggu, dicabut lagi keputusannya. Ini negara apa? Saya kira dari data-data itu, maka secara akademis saya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah kleptokrasi. Ini adalah kleptokrasi yang sedang berjalan di Republik ini. Dan yang paling dirugikan adalah rakyat banyak. Mahasiswa ini paling dirugikan juga sebetulnya. Undang-undang Omnibus Law itu diantaranya kan soal tenaga kerja, soal pesangon, dan seterusnya. Yang rugi sebenarnya mahasiswa juga. Jadi mahasiswa ini kalau nggak bersuara ya rugi. Teman. Jadi saya kira itu kesimpulan saya. Saya memadukan antara pandangan-pandangan politik, pandangan-pandangan sosiologi politik, kemudian pandangan hukum terkait juga tentang korupsi. Jadi korupsi ini luar biasa dan saya kira ada benarnya kalau saya mengatakan bahwa negara ini kehilangan etika dalam mengelola bernegara. Dan parahnya di tengah situasi itu juga kemudian harmoni sosial kita rusak oleh buzzer RP yang juga nyerang Bang Pige, Bang Antoni. Ya. Kohesivitas sosial kita juga rusak. Hanya pada rezim ini. Jadi saya kira terlalu sempurna untuk mengatakan bahwa rezim ini yang bermasalah. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.